Oke, sekarang kita bahas tentang beli backlink ya. Rutin untuk membeli backlink kontekstual setiap bulan. Jadi strategi ini dipakai ketika kita udah punya pemasukan dari website yang kita bangun ya. Tujuannya untuk memperkuat authority. Ya, salah satu cara untuk mempertahankan kualitas website kita adalah dengan terus-menerus menambahkan link berkualitas. Ya, link berkualitas ini syarat utamanya udah pasti kontekstual. Jadi untuk melakukan ini sekali lagi udah harus ada pemasukan setiap bulan dari website yang kita buat. Kalau misalkan belum ada pemasukan, minimalnya kita tunggu sampai ada pergerakan traffic yang kalau ditarik garis gitu udah mulai naik ya, ke kanan gitu udah mulai ada naik. Nah itu berarti ada harapan ya, kalau bisa udah lebih dari 100 lah per hari page views, baru kita bisa mengalokasikan anggaran untuk membuat backlink. Adapun akan tetap lebih bagus kalau alokasi anggaran itu kita dapat dari income. Jadi bukan yang kita siapkan ya, bukan modal yang kita siapkan di awal. Untuk tempat-tempat backlink yang dipakai nggak usah jauh-jauh ya. Pertama bisa dilihat dulu dari Facebook. Untuk Facebook kita cukup masukin kata kunci backlink di pencarian. Nanti muncul mereka yang menawarkan jasa backlink. Ya biasanya di grup-grup. Makanya kita harus ikut nih grup-grup yang pokoknya ada kata-kata WordPress-nya, ada kata-kata blognya, blogger, WordPress ya. Itu diikutin aja. Maksudnya join di grup itu karena biasanya ada para penjual backlink. Nah, penjual backlink ini juga macam-macam. Ada yang dia reseller, ada yang memang punya tempat untuk backlink, ada yang punya memang PBN, atau juga blognya dia sendiri. Jadi dia punya blog yang trafficnya lumayan, dia tawarkan ke orang lain untuk mau nggak kamu pasang backlink di tempat saya, harganya sekian. Nah masing-masing itu harganya beda-beda ya, tinggal nanti kembali ke hasil riset kita ya. Kita biasanya diperbolehkan kok minta sampel atau screenshot dari kualitas domain yang mau ditawarkan sama dia. Jadi pertama teman-teman bisa gabung aja ke grup-grup di Facebook yang ada kata-kata WordPress, blogger ya, semuanya diikutin. Boleh yang bahasa Indonesia, boleh juga yang bahasa Inggris, nggak ada masalah. Karena yang kita lihat itu nanti kualitas backlink ya, kualitas domainnya yang kita cek. Nah kalau di tempat saya ya kira-kira begini, tapi harusnya lebih banyak ya, saya nggak tahu. Ini filteringnya mungkin. Nah ini orang-orang yang saya pernah bertransaksi backlink di mereka. Nah ini orang-orang yang saya pernah beli backlink ya. Ada Muhammad Marzuki. Nanti minta sampel aja, sampel backlink dari dia. Terus juga ada Agung Abdul Rashid, ya minta sampel backlink. Sama di satu sisi dia juga jualan jasa SEO. Terus ada Mas Wawan Setiawan, saya juga pernah beli ke tempatnya dia. Kualitasnya lumayan. Terus ini ya semua udah tahu ya, ini Kevin Tau atau Calvin Teja. Saya juga beli di sini. Ya pokoknya semua yang menyediakan backlink dan menurut saya cukup oke untuk ditanam di situ, ya dicoba ya, why not gitu. Terus juga pernah di Manarul. Kalau Manarul ini dia punya beberapa blog yang bisa atau dia menawarkan kepada para circle-nya ya, circle-nya Manarul untuk mau nggak kamu pasang di blog saya yang kualitasnya seperti ini, trafficnya seperti ini. Pernah juga di sini Ada juga Mas Firman ya.
Ini punya PBN, pernah juga ambil dari sini. Selanjutnya ada Fikri Kamal. Ini dia jualan blog edu, .ac.id ya, edunya Indonesia, .ac.id. .ac.id ini lumayan powerful ya kalau menurut saya, karena ya secara kualitas domainnya juga universitas gitu, university ya, bagus lah. Nah, ini diantara tempat-tempat yang ya pernah saya pakai untuk mengoptimasi dan memperkuat authority website saya. Nah, bisa juga pakai keyword kayak gini ya di Google yang ada di halaman 1 ini, bisa dicoba. Beberapa saya pernah coba yang di halaman 1 ini. Kalau perlu juga halaman 2, halaman 3 juga gak ada masalah. Halaman 2 juga beberapa saya pernah coba. Ya kayak gitu. Terus juga ini kalau di Indonesia ada marketplace ini ya, backlink. Nah, rajabacklink.com ini juga recommended lah buat yang mau cari backlink. Kita bisa pilih ya secara kualitas yang kita butuhkan yang seperti apa, niche-nya apa, itu kita bisa pilih. Di sini langsung daftar aja, di sini nanti bisa akses daftar tempat ya, blog yang kita bisa dapat backlink dari situ. Nah, ini beberapa tempat-tempat yang saya pernah. Nah, untuk teman-teman bisa dicari sendiri ya. Pokoknya apa ya? Ya emang harus ini sih, join ke banyak komunitas. Saya sebenarnya juga ada list ya, daftar blogger yang menerima paid post udah beserta rate-nya. Nah, cuma data ini didapat dari salah satu kawan yang dia kerja di agensi digital. Dia punya data ini. Ya sekali lagi intinya kita banyak temen, banyak rezeki lah, kira-kira begitu. Kita bisa dapat info-info yang bagus, info-info yang berharga ketika kita gabung ke banyak tempat. Untuk startnya bisa lewat sini tadi ya, WordPress sama blog ya. Kita cari WordPress sama blog, kita join sana semuanya, baik yang bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ya, blogger, blog, terus grup SEO kayak gitu-gitu, ikut semua. Pasti nanti di situ ada yang jualan backlink, kita tinggal cek secara kualitas. Untuk anggaran sendiri kalau saya itu bukan pakai persentase ya untuk anggaran beli backlink, tapi fix setiap bulan kalau memang nanti udah ada penghasilan. Karena memang ini tujuannya untuk memperkuat authority, untuk memperkuat persaingan di masa yang akan datang. Alokasi saya itu di range antara 1,5 sampai 3 juta setiap bulan untuk memperkuat, untuk menambah kekuatan website kita. Jadi bukan pakai persen, misalkan 15%. Ya kebanyakan sih kalau jadi sebulan itu nggak tentu ya, kadang-kadang cuma nambah 2 backlink. Misalkan di sini di tempatnya Manarul, dia jualnya ya lumayan ini premium harganya, jadi satu backlink itu seingat saya 800 atau 900 gitu, cuma dapat satu backlink. Tapi kalau di sini edu ini kita dapat 15 tuh dengan anggaran yang sama, 900 sampai 1 juta kita dapat 15 backlink. Edu ya, blog edu, web edu. Kalau di sini saya lupa detailnya. Kita dapat 20 atau berapa, apa 50 ya, 50 biayanya berapa kayak gitu. Jadi beda-beda. Dan nggak ada masalah ya kita setiap bulan nambahnya, ada yang cuma 1, ada yang 2, ada yang 50, ada yang nggak ada masalah. Yang penting untuk anggaran di range harga segitu. Dan ini insya Allah worth it selama standarnya terpenuhi. Ya pokoknya nanti teman-teman coba aja ini di kontak semuanya, terus dicek ya secara keseluruhan standar backlinknya seperti apa sih. Nah kira-kira begitu. Yang penting backlink yang kita buat itu kita berharap adalah backlink yang kontekstual ya. Kemudian juga diperbanyak yang mengarah ke homepage.
Kalau saya itu 50% dari total backlink harus mengarah ke homepage. Jadi kalau ada 1000 referring domain, maka yang 500 itu mengarah ke homepage. Kalau ada 100 referring domain, yang 50 mengarah ke homepage. 50 sisanya dibagi ke konten-konten yang lain. Minimal 50% ke homepage. Ya kira-kira seperti itu aja sih untuk video kali ini. Semoga bisa mencerahkan dan menambah wawasan.